Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf pembantu dari agensi ya. Jadi hari ini saya bagikan yaitu beberapa alasan atau mbak-mbak itu kenapa sih kerja pembantu itu. Kan kerjaan banyak, ada kerja toko atau kerja pabrik atau kerja di restoran atau kerja di pasar gitu. Nah, kenapa mereka pilih pembantu gitu kan? Itu ada beberapa alasannya gitu. Nah, berikutnya alasannya. Tentu ini yang alasan mendasar ya, yang bukan karena uang ya, tapi ini alasan yang paling mendasar gitu tuh kan. Kenapa orang itu larinya jadi pembantu? Gitu. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Itu yang pertama, yaitu adalah faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan? Karena faktor pendidikan itu kan namanya pegawai rumah tangga itu tidak mensyaratkan atau mengharuskan seseorang untuk berpendidikan tinggi. Contoh macam kayak harus SMA begitu kan, harus diploma atau harus sarjana kan enggak begitu kan. Minimal SD bisa baca hitung, baca tulis, bisa baca tulis, ini tahu uang 10.000, ini tahu 100.000, ini bisa bisa nge-WA minimal gitu tuh kan. Nah, itu udah bisa baca tulis, bisa ngerti uang, bisa beberes rumah, bisa ngomong anak. Nah, itu udah cukup begitu kan. Walaupun ada beberapa yang diploma yang ngelamar jadi pembantu juga ada, diploma ngelamar pembantu juga ada, karena kita kan udah pernah terima diploma dan pembantu juga ada. Tapi rata-rata banyak kan SD, SMP, SMA. SMP itu yang banyak, SD juga banyak, SMA tentu juga ada, tapi jarang-jarang kan. Jadi yang pertama adalah faktor pendidikan ya. Jadi pendidikan tidak mensyaratkan jadi pembantu, tidak mensyaratkan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah faktor keterampilan gitu kan. Kalau kita kerja kantoran tentu kan butuh keterampilan ya begitu kan. Contoh kalau Anda jadi administrasi kantor itu kan butuh keterampilan atau butuh pendidikan tinggi juga. Kalau Anda di pabrik bagian jahit gitu kan, itu butuh keterampilan kan, ngejahit begitu kan. Nah, kalau di pembantu rumah tangga kan keterampilannya kan nggak ada. Ya dia tiap hari loh di rumah bersih-bersih rumahnya dia gitu kan. Jadi rumahnya dia sendiri di kampung contoh atau di daerah itu kan kerjanya mirip dengan kalau di rumahnya majikan gitu kan. Contoh di rumah dia juga beres-beres, nyapu, ngepel, bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci, masak. Nah, di rumah majikan kan juga sama, nyapu, ngepel, bersih-bersih, masak. Cuma bedanya di rumah dia mungkin kecil, di rumah majikan gede, rada bagus, rada bersih, itu aja. Jadi yang kedua adalah faktor keterampilan kan. Yang ketiga adalah yaitu faktor kemudahan gitu kan. Kalau jadi pembantu atau pembantu rumah tangga itu kan kerjaan nggak susah-susah banget gitu kan. Artinya semua mbak-mbak atau asal wanita itu udah familiar gitu dengan kerjaan rumah tangga, itu udah familiar. Jadi bukan nggak asing lagi gitu loh. Namanya beres-beres, nyapu, ngepel kan udah biasa aja. Tiap hari di rumah juga ngelakuin, diganti rumah doang gitu. Jadi faktor keterampilan gitu kan. Faktor yang ketiga itu faktor mudah. Jadi kerjaannya mudah gitu kan. Semua orang bisa, semua orang gampang, cuma beres-beres nyapu gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 yaitu adalah faktor syarat gitu kan. Syaratnya kalau kerja jadi pembantu rumah tangga itu lebih mudah daripada kalau mereka kerja di kantoran. Kalau di kantoran contoh harus minimal SMA atau minimal diploma, minimal harus punya pengalaman, banyak pengalaman gitu kan. Atau minimal bahasa Inggris contoh, atau minimal punya beberapa keterampilan ini itu gitu kan, yang dipersyaratkan untuk memenuhi kalau dia kerja di pabrik, dia kerja di kantor gitu kan. Nah, kalau di ART kan enggak, syaratnya mudah gitu kan. Kalau di kalau di ART kan cuman datanya mungkin cuma KTP asli gitu kan, sama KK, ya udah cukup, udah jalan, udah bisa gitu kan. Udah bisa gitu kan. Nah, kalau di kantor kan rumit pasti kan, harus pakai ada SKCK mungkin gitu kan, atau pakai daftar riwayat hidup gitu kan, atau pengalaman lain gitu kan. Nah, sedangkan kalau di kantor pembantu itu enggak, syaratnya mudah gitu kan. KTP doang, fotokopi KK, udah jalan langsung kerja gitu kan. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor pengalaman. Rata-rata juga pembantu-pembantu yang melamar ke kantor kita itu karena mereka dulunya udah pengalaman ART gitu kan, entah ART luar negeri yaitu atau Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong gitu kan. Nah, itu udah terbiasa pengalaman jadi ART, makanya dia ngelamar ke kantor kita. Jadi mungkin secara itu aja ya. Jadi itu tadi beberapa faktor yang mendasar gitu kan, kenapa mbak-mbak itu bekerja memilih kerjaan sebagai ART gitu kan. Yang diantaranya adalah faktor pendidikan, keterampilan,
kemudahan, data syarat mudah, dan pengalamannya di bidang itu. Jadi saya rasa itu aja. Apabila video ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe, dan kalau ada pertanyaan bisa komen, dan kalau Anda punya pendapat yang beda silahkan ditulis di kolom komen. Sekian, terima kasih.